Film dimulai di suatu tempat, Los Angeles 23 Desember pukul 1 dini hari. Muncul seorang pria dari langit yang diketahui bernama Michael. Dengan dipenuhi banyak tato di tubuhnya. Lalu terlihat dari bayangan pria tersebut terlihat mengeluarkan sayap dari belakang punggungnya. Entah mengapa ia memotong sayap tersebut. Kemudian ia menjahit luka dari luka sayap yang ia potong. Setelahnya ia mengambil berbagai senjata dari tempat tersebut dan siang hari, tepatnya di sebuah rest area, terlihat segelintir orang yang berada di sana. Mari saya perkenalkan mereka. Di sana ada Percy sang koki yang bertubuh gemuk, ada Bob sang pemilik tempat tersebut, kemudian ada Audrey dan kedua orang tuanya yang bernama Howard dan Sandra, di mana mereka terjebak karena mobil mereka mengalami sedikit kerusakan. Dan ada pria yang bernama Jeep, di mana ia adalah anaknya Bob, dan ada Charlie, seorang pelayan yang tengah hamil. Tidak lama setelah itu datang seorang pria, kita sebut saja Samsul. Ia yang tersesat meminta bantuan untuk meminjam telepon di tempat tersebut. Jeep yang terlibat pertengkaran dengan sang ayah ketika ia diminta untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya dahulu, dan berpesan agar Jeep jangan meyakini sesuatu hal yang belum terjadi. Salam super. Tidak lama datang seorang pria nenek tua bernama Gladys Foster. Di awal ia terlihat begitu ramah, namun setelah ia mengatakan hal yang tidak baik kepada mereka yang berada di sana, tiba-tiba setelah si nenek dapat dilumpuhkan, Howard yang mendapat luka dan kehabisan banyak darah pun, mereka berinisiatif membawa Howard menuju puskesmas terdekat. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh jutaan segerombolan hewan seperti lalat dan membuat mereka kembali ke tempat Bob tersebut. Ketika mereka yang hendak membuang jasad si nenek tersebut, terlihat Michael yang datang ke tempat Bob tersebut. Tak ingin kejadian tadi terulang kembali, Bob pun menodongkan senjata ke arah Michael dan menanyakan siapa ia sebenarnya. Lalu Michael pun menjelaskan dan memberitai agar mereka bersiap akan kedatangan makhluk seperti si nenek tadi. Singkat cerita, malam pun poek. Tak lama terdengar suara mobil truk penjual es krim keliling. Lalu muncullah seorang penjual es krim tersebut, di mana mereka melihat penampakan penjual es krim tersebut yang berubah menjadi sesosok makhluk aneh. Dan setelah satu makhluk dapat ditangani, kemudian mulailah berdatangan mobil-mobil yang berisi monster-monster yang akan ke tempat mereka. Dengan aba-aba dari Michael, mereka pun menembaki mobil-mobil dan monster tersebut yang berada di dalamnya. Namun ada salah satu monster yang mendekati salah satu jendela dan berhasil masuk, kemudian menarik Howard. Ketika mereka mempertahankan Howard, tiba-tiba ada lagi monster yang mencoba menarik Charlie. Nahas bagi Howard yang harus tewas setelah digondol si monster.
Setelah kejadian tersebut, Bob yang muak akan keadaan itu meminta kepada Michael berbicara apa yang telah terjadi. Akhirnya jawaban atas semua hal yang terjadi pun terungkap, di mana menurut Michael, kejadian tersebut adalah hari pemusnahan ketika semua orang yang menghampiri tempat tersebut telah dirasuki oleh malaikat. Usut punya usut bahwa Michael mengakui di mana ia mengetahui banyak hal tersebut karena ia sampai tadi malam masih menjadi bagian dari makhluk tersebut. But I've never heard of no ice cream man or regular customers or angels and possessed people. Setelah itu Michael pun mengatakan bahwa tujuannya di tempat tersebut bukan untuk melindungi mereka, melainkan melindungi Charlie beserta bayi yang ada di dalamnya, di mana bayi tersebutlah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Setelah mendengar penjelasan Michael, jika memang mereka tidak mempercayainya, silahkan kalian diam sembari menunggu mereka tiba, karena Michael yakin bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk sedang dalam perjalanan. Singkat waktu, ketika hari menjelang siang, dengan bodoh ia menghampiri suaminya tersebut, di mana Howard sudah terlihat seperti bom yang siap meledak. Kemudian mereka yang melihat Sandra mencoba untuk menghentikannya. Dengan kesatria, Percy rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan perempuan tersebut. Dan singkat waktu kembali ketika mereka semua yang terpukul akan karena keadaan mencari informasi melewati radio butut yang berada di sana. Namun dengan tegas Michael pun melarang mereka untuk pergi karena menurutnya terlalu berbahaya ketika bayi tersebut akan segera lahir. Di malam hari, Samsul yang berbincang di atap dengan Audrey pun terlihat panik ketika melihat sebuah mobil yang datang diikuti gerombolan anak pang. Di sanalah Samsul yang sok pahlawan di malam hari mencoba untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun sungguh malang baginya, ia tertipu oleh akan makhluk-makhluk tersebut dan akhirnya Samsul pun tewas oleh anak Dajjal tersebut. Audrey yang mencoba menyelamatkannya pun menjadi beban, di mana ia terperangkap di dalam sebuah mobil. Charlie yang melihatnya mengambil senjata untuk menolongnya, namun Michael yang tidak mau mengambil resiko pun mengambil alih atas tindakan tersebut. Setelah mendapatkan serangan dari makhluk tersebut, tiba-tiba Charlie mengalami kontraksi pada kandungannya. Audrey yang menjadi paraji dadakan pun terlihat panik ketika mendengar suara bel berbunyi seperti menandakan anak PT yang pulang bekerja. Akhirnya setelah berjibaku dengan waktu, bayi Charlie pun terlahir. Banyaknya adu bacot di antara mereka ketika Audrey yang lengah. Bayi tersebut pun direbut oleh Sandra yang bermaksud untuk menyerahkannya. Namun setelah begitu banyaknya makhluk tersebut di luar sana, kemudian pemimpin dari mereka semua yang bernama Gabriel pun memperlihatkan dirinya. Nahas bagi Bob, ia yang mencoba menembaki Gabriel harus rela tersayat oleh sayap kerasnya Gabriel.
Michael yang mempercayakan semua pada Jeep pun berkata, untuk dapat menjaga Charlie dan bayinya, kemudian temukanlah petunjuk dan sang nabi. Jeep yang memang tidak tahu apa-apa terpaksa menuruti dan pergi dari tempat itu bersama Charlie, Audrey, dan bayi tersebut. Akhirnya kini tersisa Michael dan Gabriel di tempat tersebut. Kemudian mereka menyelesaikan perselisihan mereka dengan bertarung layaknya seorang lelaki. Setelah Michael melebur dengan keabadian, Bob yang ternyata masih hidup dengan rela mengorbankan dirinya sendiri ketika ia melihat Gabriel di hadapannya. Di tengah pelariannya, Jeep dan yang lain pun masih mendapati halangan dari Gabriel. Setelah mobil yang dikendarai Jeep pun terbalik demi untuk menyingkirkan Gabriel, kemudian mereka berlari ke atas bukit. Jeep yang memang sudah terpojok terlihat pasrah ketika Gabriel akan menyerangnya. Tiba-tiba, entah memang Michael punya banyak nyawa atau ia hidup lagi setelah di Edo Tensei. Yang pasti di pertarungannya kali ini melawan Gabriel, ia berhasil mengalahkannya. Kemudian Michael pun mengatakan kepada Jeep bahwa yang sebenarnya pelindung ialah Jeep sendiri. Dan kemudian film pun ditutup oleh Jeep, Charlie, dan anaknya menelusuri jati diri mereka. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin.